Teman-teman, kita belajar matematika lagi di Trik Matematika Misi. Nah, sekarang kita bahas soal-soal bocoran-bocoran soal untuk CPNS ya. Karena September udah buka ya pendaftarannya. Oke, nah kita mulai dari nomor 1. Tapi itu nomor 16 Kak Misi. Iya. Ya, jadi dia nomor 1 sampai ke 15-nya itu kayak numerik gitu. Ini juga numerik, cuman dia lebih ke soal cerita gitu ya. Yuk kita kerjakan. Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Jadi ini yang 140 orang ini dia gemar basket dan gemar tenis meja juga gitu. Nah, banyak siswa seluruhnya ialah, nah ini nih, ini banyak yang sering gagal loh. Kenapa? Salah persepsi. Jadi mereka kalau dapat begini, nah kan yang 185 orang gemar basket, jadi dia begini nih, 185 gitu kan. Terus 220 orang gemar tenis meja plus 220. Terus 140 orang gemar basket dan tenis meja, terus dipluskan lagi nih 140. Hasilnya berapa? 545. Dia jawabnya A, salah. Itu salah ya, bukan begitu caranya. Nah, jadi kita buat aja begini ya. Jadi yang untuk basket kita buat B, tenis meja T gitu kan. Jadi kita buat lingkaran yuk. Lingkaran cus gitu kan. 125 orang gemar basket ya. Jadi di sini 185. Nah, yang gemar tenis meja berapa? 220. Kita buat lagi terus 220 gitu kan. Tapi yang 140 orang ini kan gemar basket dan tenis meja. Jadi karena dia suka dua-duanya, maka dia di sini nih. Aduh, terlalu kecil ya. Ini 140 ya. Kelihatan. Jadi dia 140 memotong lingkaran basket dan lingkaran tenis meja. Jadi karena dia memotong, maka 185 dikurang 140 berapa? 45. Oke. Nah, 220 dikurang 140 sama dengan 80. Ini tetap 140 gitu. Nah, jadi yang ini yang dijumlahkan gitu. Dapat hasilnya berapa? 185 tambah 80, 265. Nah, inilah dia jawaban yang benar. Mana tuh? Yang D gitu ya. Paham ya teman-teman? Kalau ada soal seperti ini jangan dijumlah semua. Coba nih lihat yang suka gemar basket dan tenis meja gitu. Paham lah ya. Yuk kita lanjut nomor 2. Nah, ini nomor 2 sengaja Kak Misi pilih yang sama dengan soal nomor 1 tadi. Kenapa? Supaya lebih paham. Yuk. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah. 28 anak senang bermain musik. 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Nah, berarti udah paham dong ya. Sekarang kita buat nih majalah MA, musik MU gitu. Berapa orang yang suka majalah? 22. Kita buat lagi lingkaran. Cus, ini 22 gitu kan. 20 anak senang bermain musik cus gitu aja lah ya, nggak apa-apa ya. 28. Nah, 20 orang senang membaca majalah dan bermain musik. Ya seperti tadi dia di perpotongan ini gitu. Nah, kalau udah begitu pasti udah paham kan dari nomor 1 tadi. 22 dikurang 20 sama dengan 2. Nah, 28 dikurang 20 sama dengan 8. Maka yang ini aja dijumlahkan gitu. 2 tambah 20, 22. Tambah 8 sama dengan 30. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Oke, gitu ya. Paham ya? Sengaja kakak pilihin yang sama supaya paham, lebih paham gitu. Masuk nomor 3. Seorang pedagang membeli 2 karung beras, masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras
Rp200.000. Jika beras itu dijual dengan harga Rp2.400 per kilogram, maka besar keuntungan penjual sebesar, untung adalah harga jual dikurang harga beli atau modal ya. Nah, sekarang kita 1 kuintal itu berapa? 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, ya kan? Nah, dia belinya berapa karung? 2 karung. Nah, sebentar ya. Nah, jadi ini kita lihat dulu nih sebelum kita ke perkalian sama berapa harganya atau berapa aduh kok ngeblank sih, berasnya per kilo. Nah, kita hitung dulu nih tara. Tara itu tahu kan, tara itu adalah kemasannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu neto atau berat bersihnya. Ini kan 100 kilo nggak bisa langsung dikalikan 2.400. Kenapa? Karena dia masih ada tara, kita kurangin dulu gitu. Nah, taranya sama dengan 2,5%. 2,5% itu dari 1 karung kan, berarti dia dikali 100 kilo. Dapatnya berapa taranya? 2,5 kilogram. Nah, 100 dikurang 2,5 kilogram sama dengan berapa? 100 kilogram dikurang 2,5 kilogram. Berarti netonya, neto sama dengan 97,5 ya kan, 100 kurang 2,5 iya 97 kilogram. Nah, ini untuk 1 karung beras. Dia beli tadi 2 karung beras kan, maka langsung aja kali 2 gitu. Dapatnya berapa kalau kali 2? 197 kok 197 sih, 195 ya, 97 ya kan, 195. Ini sama dengan sini aja ya, 195 kilogram. Nah, kalau sudah dapat 2 karung beras ini neto atau berat bersihnya 195 kilogram, baru nih kita kalikan. Kita kali 2.400. Hasilnya berapa? Hasilnya 468. Kok tahu Kak Misi? Udah Kak Misi hitung. Nah, gitu. Dia belinya tadi berapa? Harga pembelian setiap karung 200.000. 200.000 kali 2 sama dengan 400.000. Harga belinya, HB-nya sama dengan 400.000. Nah, udah kita kurangkan aja 68.000. Maka untung dari si penjual itu adalah, si pedagang itu adalah 68.000 gitu dia. Udah gampang kan? Nah, jadi kalau dapat soal begini, ingat jangan langsung dikalikan harga per kilogramnya. Hitung dulu berat bersihnya gitu. Karena tara ini kan dia nggak termasuk berat bersih gitu, nggak bisa dijual juga gitu kan. Tara itu kemasan gitu, paham ya teman-teman? Tara itu adalah sebuah kemasan atau bungkusannya kan nggak dijual gitu. Atau kalau beras goni ya, goninya kan nggak dijual, berasnya aja yang dijual gitu, paham ya? Oke, kita lanjut nomor berapa nih sekarang? Nomor 4. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju ialah, nah ini mudah nih, 3 lusin. Karena yang ditanya adalah harga baju per picisnya gitu, maka 3 lusinnya kita hitung dulu berapa picis ya. Kalau 3 lusin berarti 3 dikali 12. Kenapa kali 12? Karena 1 lusin sama dengan 12 picis gitu. Hasilnya berapa? 36. Kalau sudah dapat 36, udah gampang kan? Berarti kan 3 lusin harganya 990. Tinggal kita bagikan aja 990.000 dibagi 36. Hasilnya berapa? 27.500 ya kan? Iya kan, 27.500. Kalau sudah dapat harga per picisnya itu 27.500, maka 27.500-nya kali 25. Kali 25. Sorry, sini aja lah ya. Ini enggak usah, ini kali 25. Hasilnya berapa? 687. 275 kali 25, 687.500 ya kan? Nah,
Ada nggak sih tuh? 687 500. Maka jawabannya yang B gitu. Mudah ya? Mudah lah. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Teman-teman yang belum subscribe Kak Messi, please subscribe Kak Messi. Terus share juga ke teman-teman ya. Like dan komen juga. Terima kasih. Yuk kita lanjut yuk. Adi berangkat dari kota P pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km. Nah, Adi dan Wira akan bertemu pada pukul berapa gitu kan. Jadi yang ditanya ini jam berapa sih mereka bisa ketemu gitu kan. Nah, kalau gitu nih kami sih kasih tahu ya cara cepatnya. Nah, ini tadi Adi dari kota P ya. Ini Wira dari kota Q. Nah, kami sih buat di sini di tengah jam 7-nya. Kenapa? Karena mereka sama, berangkatnya sama kan? Bersamaan kan pada pukul 7. Ya enggak, saat yang sama. Berarti sama Adi berangkatnya pukul 7, Wira juga pukul 7. Paham ya sampai sini? Oke, nah sekarang jarak P ke Q, ini jaraknya, itu berapa katanya? 360 km. Nah, kecepatan si Adi-nya berapa? 60 km per jam. Wiranya berapa? 40 km per jam. Nah, kalau ada soal seperti ini yang ditanya itu kan pukul jam berapa ya? Gampang aja. Udah yang 300 jaraknya ini kita kasih per. Nah, kita bagi aja langsung. 60 tambah 40 berapa? Jadi ini jumlah. Ini aja kami sih buat di sini aja biar nggak bingung ya. Langsung aja lah, 60 tambah 40 sama dengan 100 km per jam. Iya kan? Nah, ini kilometer dengan kilometernya boleh nggak dicoret gini? Boleh dong kan? Nah, 360 bagi 100 sama dengan berapa? Hasilnya 3,6 jam. Nah, 3,6 jam ini kan sama dengan 3 jam 06 ini kan. 06 kita buat berarti kali 60 menit ya. Kali 60 menit. 06 0,6 ya, bukan 06, sorry 0,6 kali 60 kan 36 ya, maka ini 36 menit. Oke, berarti dia 3 jam 36 menit. Nah, berangkatnya tadi pukul 7. Pukul 7 tambah 3 jam 36 menit sama dengan berapa? Pukul 10 36. Udah, ada nggak? Ada. Jadi jawabannya yang C. Jadi kalau dapat soal begini, gini aja. Toh yang ditanya itu kan pukul berapa, kilometernya kita habisin aja gitu ya kan. Jadi lebih mudah, lebih cepat. Ini cara tercepat. Kami sih kasih tahu ya, ini cara tercepat. Jadi kalau dapat ujian begini pakai cara begini gitu. Nah, sekali lagi teman-teman yang belum subscribe kami sih, subscribe kami sih ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Tio harus membayar Rp10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga gitu. Jadi untuk mengetahui si Tini harus membayar berapa, maka kita harus tahu dulu harga per buku, per satu pieces buku dan per piecesnya pensil itu berapa, ya kan? Nah, yuk. Jadi kalau udah seperti itu gampang aja. Kita pakai cara eliminasi. Caranya bukunya kita singkat jadi B aja ya. Maka 5B tambah 5P sama dengan berapa? Dia bayar si Tio 10.000. Nah, kalau si Tia belinya berapa? 7 buku plus 4 pensil. 4 pensil. Bayarnya berapa? 11.900. Nah, yang mana nih yang mau kita eliminasi? Yuk kita sepakat dulu yang mana mau dieliminasi.
yang pensil aja ya. Nah, kalau yang pensil mau dieliminasi, maka dia dikali 4. Yang 4P dikali 5 gitu. Atasnya kali 4, bawahnya kali 5. Kenapa? Supaya dia sama. Nilainya nanti sama-sama 20. Kalau udah sama-sama 20 kan gampang. Kalau kita kurangin jadi 0. Namanya juga mau eliminasi, berarti mau dihilangkan. Nah, ini diapain nih? Dikali dulu ya hasilnya berapa. Nah, karena ini udah pasti 20, nggak usah kita kalikan lagi biar cepet ya. Berarti tinggal 5 kali, yang bukunya aja 5 kali 4 sama dengan berapa? Jadi nggak lama kali gitu loh. 5 kali 4 sama dengan 20 B. 10.000 kali 4 sama dengan 40.000. Nah, 7 kali 5 sama dengan 35, B sama dengan 11.900 kali 5 itu berapa teman-teman? 59, ya nggak sih? 59.500 kan? Iya. Nah, ini diapain? Eliminasi berarti dikurangkan. Ini nggak perlu, sekali lagi habis bilang nggak perlu dikalikan karena kita udah tahu kan hasilnya sama-sama 20. Kalau dikurangkan juga bakal habis gitu. Jadi yang ini aja yang masih ada nilainya gitu. 20 kurang 35 sama dengan minus 15 B. 40.000 dikurang 59.500 sama dengan 19.500. Minus ya, ini minus, sorry, ini minus. Maka B sama dengan minus 19.500 dibagi 15 sama dengan berapa teman-teman? 1.300 ya. 1.300. Minusnya mana, kami minusnya kita habisin aja. Karena dia sama-sama minus, kita tinggal habisin. Maka udah ketemu ya harga buku per picisnya itu 1.300. Nah, harga pensilnya udah kita tinggal substitusikan aja ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, terserah. Nah, jadi dia 5. B-nya kan udah dapat ya 1.300. Buat nih 1.300 plus 5P sama dengan 10.000. Nah, 5 kali 1.300 sama dengan 6.500. Iya nggak sih teman-teman? 5 kali 3 15 kan? Iya. Plus 5P sama dengan 10.000. Ntar dia agak gelap ya. Karena ini aku Oke. Udah. Berarti 5P sama dengan berapa nih teman-teman 5P? 3.500. Maka P sama dengan harga pensilnya 3.500 per P itu dapatnya berapa? 700. Nah, udah ketemu nih. Jadi harga bukunya 1.300, harga pensilnya 700. Siti ini tadi mau beli berapa dia? 10 buku. Sini ya. 10 buku. Terus 5 pensil, 5P. Maka 10 dikali berapa nih? 1.300 dong ya. 1.300. Hasilnya berapa? 10.000 kali 1.300. 10 kali 1.300 sama dengan 13.000. Ini 13.000. 13.000 pas kan teman-teman? Iya, 13.000. Nah, kalau dia mau beli pensilnya 5 dikali 700, 3.500. Kita jumlah ya, dapatnya berapa? 16.000. Ya kan, 16.500. Maka Siti ini harus membayar 16.500. Mana tuh jawabannya yang D gitu. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kita eliminasi aja, main eliminasi. Kalau udah ketemu satu tinggal disubstitusikan. Kenapa ya Kak Messi itu kalau ngomong substitusi itu agak susah. Agak susah substitusikan. Nah, gitulah pokoknya ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya karena kami sudah nggak tahu nomor berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita masuk nomor 7 ya teman-teman. Ayo, nomor 7. Nah, ini nomor selanjutnya. Upah rata-rata 7 orang pekerja 25.000 per hari ya. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut ialah, jadi yang ditanya upah 1 orang itu ya yang ditambah ya. Karena upah 7 orang rata-rata. Nah, kalau dapat soal begini gampang aja ya teman-teman. Langsung aja 7 dikali 25.
Gitu aja, langsung aja dikalikan dapatnya berapa? 25 kali 7 sama dengan 175. 175.000 gitu kan? Ya kan? Nah, sekarang kan kalau ditambah 1 berarti 8 orang dong. 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 kali berapa nih? 23, rata-ratanya 23, 750. 8 kali 23, 750 adalah 190.000. Iya kan? Nah, kalau udah begitu, udah 190-nya ini dikurang ke 175 gitu. Gitu aja. Gampang. Jadi nggak perlu bingung. Hasilnya berapa? Hasilnya 15.000, Kak Messi pinter. Nah, hasilnya 15.000. Maka upah pekerja baru tersebut ada 15.000. Udah jawabannya yang B. Gitu dia. Nggak susah ya Kak Messi, emang nggak susah, sekalipun agak ngeribetin gitu kan bahasanya, nggak perlu bingung. Semangat yang pejuang-pejuang CPNS, jangan lupa terus belajar, subscribe Kak Messi. Terus kalau Kak Messi mau live, Kak Messi sering live-nya di itu ya, di TikTok ya, boleh follow sama share juga ke teman-teman ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 8 ya kita sekarang. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak gitu kan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat-lihat perbandingan senilai kan. Iya dong, karena dia untuk dia 130 meter kain bisa membuat berapa? 40 potong. Nah, kalau 312 meter berarti dia pasti naik dong. Nah, kita misalkan aja ini X gitu. Di sini dia naik 130 meter ke 312 kan naik. Ini juga pasti naik. Maka ini perbandingan senilai kan. Kalau perbandingan senilai maka kita kali silang aja kan. Dia 130 X sama dengan 40 dikali 312. Nah, maka sama-sama bagi 10, ini dapat 13, ini dapatnya 4. Maka X sama dengan 4 kali 312 sama dengan, tadi udah aku kalikan sih, 1248 dibagi 13. Nah, ini dapatnya berapa? X-nya dapatnya 96. Atau kalau mau cara cepatnya ya, cara cepatnya sih kalau kami sih kalau udah ini kan udah jelas kali silang kan, maka dia kan langsung berarti X sama dengan, kalau dia 312 berarti 312 per 130 kali 40, udah gitu aja. Sebenarnya sama juga sih, karena ini angkanya itu enggak apa ya, agak rancu gitu, bukan rancus juga sih, cuman enggak. Ini misalnya gini kan, ya sama aja sih seperti dari 13 ini kan, 13 kan agak rancu ya untuk dibagi-bagiin ya gitu kan. Ya sama aja seperti tadi, hasilnya begini juga 96. Cuman cara cepatnya begini, kalau tadi angkanya enggak 312 gitu kan, lebih cepat sih gitu ya. Ini cara cepatnya, ini perbandingan senilai karena dia semakin naik, ini juga semakin naik gitu ya. Oke, kita masuk lanjut nomor selanjutnya. Teman-teman yang baru yang baru nonton kami sih, jangan lupa ya like, komen juga. Oke, nomor selanjutnya, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu, ini nggak usah dulu karena ini perbandingan. Kita lanjut nomor selanjutnya aja. Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 7.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir ialah, seperti biasa ya, J K W ya. Ini ada garisnya. Nah, maka untuk rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kecepatan jarak per waktu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini berangkatnya dari jam 7.20 ke jaraknya kita cari tahu dulu. Jaraknya itu kan udah langsung tahu ya, 247
kilometer. Nah, sekarang waktu berangkatnya pukul 7.20 ya. Waktu tibanya pukul berapa? 10.35 gitu. Maka dalam perjalanannya tinggal kita kurangkan aja waktu tibanya 10.35 dikurang 7.20, hasilnya berapa? 3 jam 15 menit ya. 3 jam 15 menit. Ya kan sih? Ya kan? Nah, kalau 3 jam, tunggu Messi tulis aja biar nggak bingung ya. 3 jam 15 menit itu, 3 jam 15 menit itu kan sama dengan 3/4 supaya gampang nanti waktu menghitungnya. Kalau 3 jam 15 menit kan susah. Jadi 247 nanti ini 3 jam 15 menit itu kan 15 itu kan sama dengan 1/4 ya, 1/4 jam ya, maka 3/4. Nah, ini kan masih pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa supaya lebih gampang lagi. Jadi berapa itu hasilnya? 3 kali 4 sama dengan 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. Maka 13/4. Nah, sekarang kita masukin ke rumus. Maka kecepatan sama dengan jaraknya tadi berapa? 247 per 13/4 gitu. Jadi lebih gampang kan kalau begini. Nah, maka dia tinggal dikaliin aja supaya gampang. Kita ubah ke perkalian ya. Siapa tahu sebenarnya tinggal begini aja sih. Kali 247 kali 4 dibagi 13 gitu. Tapi siapa tahu ada yang belum paham cara cepat seperti ini. Ini kan dia pecahan pembagian gitu. Kalau pecahan pembagian harus diubah ke perkalian. Maka dia jadinya 247 dikali, kalau diubah ke perkalian maka harus dibalikan, kali 4/13 gitu. Nah, hasilnya berapa teman-teman? 76 km/jam gitu. Kilometernya dari mana kami sih? Ini kan jaraknya 247 km. Ini jam gitu. Kilometer per jam gitu dia. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Kami sih tahu 76 dari mana ya ini? 247 kali 4/13. Gini aja, 247 bagi 13 itu dapatnya berapa? Ini dapatnya 1, ini dapatnya 19. 19 kali 4 sama dengan 76 kan? Gitu dia ya. Oke. Rumus ini udah pasti paham ya teman-teman. CKW ini paham lah ya. Paham dong kami sih, bagus, pinter. Selanjutnya. Nah, soalnya seperti tadi lagi nih, nggak apa-apa kita bahas lagi ya. Harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar 11.500, sedangkan harga 2 buku tulis dan 5 buku gambar 15.000. Harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar ialah sama seperti Sitia, Tini dan Tio tadi ya. Maka 3 buku tulis, ini juga buku gambar, jadi 3 buku gak apa-apa lah ya, 3B sama dengan plus 2G gitu aja ya. 2G sama dengan 11.500. Nah, sekarang harga 2 buku tulis 2B plus 5G, G-nya gini ya, sama dengan 15.000 gitu. Maka yang ditanya harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar. Ingat soal yang tadi, maka kita harus eliminasi dulu untuk mengetahui berapa harga per pieces buku tulis dan per pieces buku gambar ya. Maka kali berapa nih teman-teman? Yang mana yang mau dieliminasi? Yang mana ya? Kita eliminasi yang X saja. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil ya. Maka berarti dia dikali 2, ini kali 3. Oke. Karena ini udah jamin pasti ini 6, ini juga 6, gak perlu kita kalikan, gak perlu kita bolak-balik kerja. Jadi ini aja langsung 2 buku gambar dengan kali 2 sama dengan berapa? Ini gini dulu. Hasilnya berapa? 4G. 11.500 kali 2 sama dengan 23 ya. 22 kan, terus 500 kali 2 23, 23.000.
Oke, sekarang 5G kali 3 sama dengan 15G. 15.000 kali 3 sama dengan 45.000. Diapain? Dikurangkan. Eliminasi, dikurangkan. Nah, ini hasilnya berapa? 4 dikurang 15 sama dengan minus 11G. Oke, ini minus juga ya kan? 23.000 dikurang 45.000 sama dengan minus 22 ya, 22.000. Nah, maka G sama dengan 22.000 dibagi 11 sama dengan 2.000 ya, 2.000. Oke, minusnya kita matikan. Nah, yang G sekarang buku gambar udah tahu nih harga per piecesnya Rp2.000. Sekarang kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah lah. Persamaan 1 aja. Maka 3B plus 2 kali berapa tuh? 2.000 sama dengan 11.500. Hanya persamaan 2 aja tadi ya, lebih gampang nih angkanya. Tapi nggak apa-apa. Maka ini dapatnya 4.000. Ini 3B 11.500. Maka 3B sama dengan 11.500 dikurang 4.000 berapa? 7.500 kan? 7.500. Nah, sekarang B sama dengan 7.500 bagi 3 sama dengan berapa? 2.500. Udah ketemu, berarti harga buku tulisnya satu piecesnya 2.500. Harga buku gambarnya 2.000 gitu. Nah, sekarang harga 5 buku tulis, ditanya harga 5 buku tulis ya. Di mana kita tulis? Nah, 5 buku tulis, buku tulisnya tadi harga berapa? 2.500 kali 2.500. Hasilnya berapa? Sini aja ya. 12.500. Nah, sekarang 10 buku gambar. 10 kali berapa nih buku gambar? 2.000. 2.000 dikali ya. Hasilnya berapa? 20.000. 20.000. Maka jumlahnya 12.500 ditambah 2.000 sama dengan 32.500. Kayak gitu dia. Ada nggak jawabannya? Ada yang B. Nah, kita lanjut nomor selanjutnya. Sampai nomor berapa kami sih? Sampai berapa ya? Sebentar lagi dah. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai minus 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut Tono menjawab dengan benar 82, 8 soal tidak dijawab dan sisanya dijawab salah, nilai yang diperoleh Tono adalah gitu. Seperti itu, gampang aja. Nah, dia jawab 82 soal dengan benar kan? Kalau benar dapat nilai berapa? Benar dapat nilai 2. Udah tinggal dikalikan aja, 82 dikali 2 gitu. Hasilnya berapa? 164. Nah, terus 8 soal tidak dijawab. Kalau tidak dijawab dia 0 kan? Tidak dijawab berarti dia 8 dikali 0 sama dengan 0. Terus sisanya dijawab salah gitu kan. Nah, berarti sisanya berapa? 82 tambah 8 sama dengan 90. Maka 100 dikurang 90 sama dengan 10. Pinter. Maka 10 dikali minus 1. Kenapa minus 1? Karena kalau salah diberi nilai minus 1. Hasilnya berapa? Minus 10. Nah, kalau udah demikian udah tinggal dijumlah aja gitu. 164 min 10 dapatnya jadi berapa? 154. Mana tuh jawabannya? Ada nggak? Kok 1 koma sih? Ini sebenarnya 154 ya, bukan 1 koma. Oke, ini 154. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Yuk kita lanjut. Lanjut atau udah selesai? Sampai sini aja teman-teman. Subscribe kami sih ya, karena kami sih mau lanjut. Maksudnya lanjutnya
langsung lanjut tapi di video selanjutnya. Kenapa? Karena supaya nggak bosen gitu. Nah, di video selanjutnya kami sih mau bahas tentang deret angka. Kenapa? Karena banyak yang minta. Deret angka itu kan pasti keluar ya di ujian BUMN, CPNS itu pasti wajib keluar gitu. Cuman bedanya dikit aja. Kalau CPNS itu lebih gampang kalau untuk deret angka ya daripada yang untuk BUMN gitu ya. Oke, terima kasih yang belum subscribe Kak Messi, subscribe, please like juga, please komen. Kak Messi butuh itu dari kalian sebagai respon kalian terhadap Kak Messi. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Bye.